Sasambo, selamat datang di program obrolan budaya Pro 4 RRI Mataram. Saya Oming Aridi. Dan saya Beni Pertama, seperti biasa ya, di obrolan budaya Pro 4 RRI Mataram, tentunya kami akan mengajak sahabat Sasambo untuk berjalan-jalan. Kali ini di obrolan budaya, kali ini tentunya Oming, kita akan mengusung tema romansa eksklusif dan tren pariwisata Lombok. Berlokasi di Hotel Jeva Santai, Lombok. Dan pastinya seperti kita tahu bahwa Lombok ini tidak hanya terkenal dengan keindahannya, tapi konsep-konsepnya yang luar biasa. Dan pastinya inovasi dalam pariwisata yang juga terus berkembang. Salah satunya adalah yang sangat menarik untuk dilirik, yaitu wisata eksklusif untuk pasangan. Dan konsep ini menawarkan pengalaman yang luar biasa, berbeda mulai dari ketenangannya, keindahannya, dan pastinya nuansa romantis. Nah, benar sekali Oming dan juga sahabat budaya di rumah. Seperti kali ini yang ada di Hotel Jeva Santai Lombok. Ini benar-benar merepresentasikan konsep ini dengan baik. Nah, dengan desain yang eksklusif dan juga fasilitas yang pastinya mendukung, Oming, hotel ini menjadi pilihan utama bagi wisatawan yang memang datang untuk healing bersama pasangan tanpa gangguan, Oming. Betul sekali, tanpa gangguan. Dan bukan hanya itu saja, kita akan membahas mengenai tren pariwisata NTB bersama narasumber-narasumber yang juga kompeten di bidangnya. Dan pastinya selain itu, saya duluan nih yang akan ketemu sama narasumbernya, nanti akan diikuti oleh rekan saya Beni Pratama. Dan selama 55 menit ke depan, saksikan terus di obrolan budaya Pro 4, Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara. Jadi sahabat Sasambo, yuk kita mulai perjalanan ini dan langsung melihat bagaimana suasana di Hotel Jeva Santai Lombok, Oming ya. Ikuti kami. Wah, luar biasa ya suasananya sahabat Sasambo. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Oming. Selamat datang di Jeva Santai. Apa kabar? Baik, gimana dengan Mbak Oming? Baik juga, saya langsung mendapat aura positif ya masuk di Jeva Santai ini. Dan sahabat Sasambo, ini narasumber kita yang pertama, beliau adalah Pak Ari. Beliau di sini sebagai operational manager atau OM ya. Benar. Nah, udah berapa lama di sini Pak Ari? Saya baru setahun sih, Mbak Oming. Tapi hotelnya udah dari 2017. Wah, udah lama juga ya berarti ya sahabat Sasambo, sebelum gempa menghampiri Lombok. Benar. Ya. Dan kalau baru masuk ke Jeva Santai ini, rasanya memang langsung terasa sunyi, sepi begitu ya. Dan ini tampilannya luar biasa. Jadi supaya kita bisa lihat-lihat, kita sambil jalan aja Pak Ari. Mari. Wah, di sini totalnya ada berapa kamar ya Pak Ari? Kita total ada 14 kamar. Yang 10 unitnya adalah villa dengan kolam renang. 4 unitnya itu kamar, jadi regular kamar. Yang mana 2 unit garden dan 2 unitnya ocean view. Oke, jadi paket lengkap lah gitu ya Pak Ari. Iya, benar. Nah, ini sambil kita lihat-lihat ini ya Pak Ari, di sebelah kanan dan kiri saya ini sahabat Sasambo ada beberapa tipe kamar. Kalau yang ini kamar? Kalau yang ini si Santai Pool Villa. Jadi kita sama ada sama. Jadi ada 5 unit. Untuk deluxe pool villanya dia di middle area. Jadi yang lanjutnya garden dan ocean view ada di depan gitu Mbak Oming. Oke. Nah, di sini kan yang saya tahu Jeva Santai ini adalah mengusung konsep eksklusif begitu ya. Nah, bisa nggak dijelaskan konsep desain Hotel Jeva Santai yang terlihat sangat eksklusif ini seperti apa? Jadi kita mengusung temanya memang di sini untuk ambience yang seperti kayak Mbak Oming rasakan baru datang. Jadi ini sunyi, sepi. Jadi ini memang didesain untuk wisatawan yang datang berkunjung mau mencari suasana tenang, getaway, jadi mau stay away dari hingar-bingar, dari capeknya, jadi dia relax di sini. Gitu. Jadi memang full untuk relax gitu Pak Ari ya. Iya. Jadi memang nggak salah kalau ini juga diperuntukkan bagi mereka-mereka yang sudah bosan dengan kondisi kota, begitu ya, pekerjaan selama 5 hari atau 6 hari sibuk dengan pekerjaan, Sabtu Minggu pas untuk Jeva Santai begitu ya. Jadi di sini tinggal relax, santai. Nah, selain itu nih kalau boleh tahu bagaimana sih respon tamu terkait suasana hotel yang menghadirkan ketenangan dan keindahan alam? Karena kalau kita lihat di sini kan ada bukit-bukit, langsung ada ocean-nya, jelas keindahan alam. Nah, gimana respon dari para tamu? Jadi karena mereka memang yang mereka harapkan ini dari liburannya ke Lombok, terutama jadi mau selain mereka mau lihat objek wisata kita, tapi mereka juga mau cari culture-nya dari Lombok juga. Jadi sampai di sini mereka sudah merasakan kayak wah, ini benar-benar yang kita cari nih, sepi, sunyi, tapi nggak jauh dari
perkotaan Iya. juga gitu. Jadi Karena kalau saya sendiri tadi Pak Ari ya, berangkat dari kota Mataram itu ini tidak jauh. ya Kurang lebih 30 menit aja udah 30 sampai menit, ya. Itu dari perkotaan loh sahabat Sasabo. Jadi kalau misalnya Anda menginap di Jeva Santai terus pengen jalan-jalan ke mall Bener. begitu ya, itu nggak jauh Nggak sahabat jauh. Sasabo, dan lingkungannya pun masih mendukung sekali begitu ya, ramai ibaratnya. Iya. Nah, terkait tantangan utama, tentunya setiap mengelola bisnis itu ada tantangannya Pak Ari ya. Ini tantangan utama dalam menjaga suasana eksklusif di hotel ini apa Pak Ari? Jadi tantangan utamanya kita untuk dari Jiva Santai itu sendiri, karena kita mengusung tema yang memang untuk tamu stay di sini kan menyepi gitu, sunyi dan rileks. Jadi kadang family yang datang itu yang ingin membawa anak-anak mereka stay. Nah, itu yang menjadi tantangan kita sekarang. Jadi karena di sini memang dikhususkan untuk dewasa, Ya. tapi kita tidak serta-merta menolak itu. Jadi kita ada alternatif. Jadi jika dia membawa keluarga, seperti membawa anak kecil yang di bawah umur 13 tahun, nanti kita sarankan ke Jiva Kluwi. Oke, jadi memang tidak menolak tapi memberikan saran Benar, begitu ya. memberikan itu. Oke, tadi Pak Ari pas saya kesini, saya kan sempat tuh sarapan di restorannya. Saya lihat ada pemandangan Gunung Agung loh. Iya. Hari ini ya, berarti Iya. spesial untuk saya berarti ya Pak Spesial Ari. ini untuk sahabat Sasambo juga nih. Boleh kita lihat ke sana? Mari. Baik. Baik sahabat Sasambo, Probat Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara, saya sudah ada di bagian sisi selanjutnya, yaitu di kolam. Ya, ada pool di sini sahabat Sasambo. Dan kita juga sudah dekat dengan pantai Ya. nih ya Pak Ari ya. Di sini sahabat Sasambo mungkin lihat kok pantainya beda begitu ya. Nah, jadi ada yang mau disampaikan Pak Ari terkait pantai ini. Silakan Pak Ari. Jadi kan identik resort yang Beberapa resort ya, gitu beberapa ya. resort depan pantai, mereka punya pantai yang landai. Di sini berbatu, tapi jangan berkecil hati ya. Kenapa kita Karena- tidak boleh berkecil hati dengan pantai Apa ini? namanya, di sebelah kan tinggal jalan 20 meter kira-kira itu ada pantai, akses pantai. Dan kalau di sini ini memang berbatu, tapi ini kalau bagi yang senang snorkeling kok, Ya. jadi pagi terutama atau sore jika airnya lagi bagus, itu penyu ada datang penyu, terus ikan-ikan kecil pada di sinilah. Menjadi Jadi habitat mereka juga Benar, ya begitu. Jadi sahabat Sasambo, untuk Anda yang penasaran gitu ya, Anda bisa datang ke sini melihat. Bukan berarti tidak bisa mandi atau apa, memang agak berbatu Iya. ya Pak Ari, tapi ada pemandangan lain yang bisa kita nikmati. Benar, Ada penyu di sana, ada ikan-ikan kecil, ikan-ikan hias kecil yang juga ikut turut mempercantik suasana di Jeva Benar. Santai ini. Dan tadi saya tertarik sekali melihat gunung itu ya Pak Ari ya. Wah, itu cantik sekali sahabat Iya. Sasambo ya. Itu Gunung Agung ya Pak Ari? ya, jadi Gunung Agung itu direct. Kita punya ocean view, kamarnya di sebelah sana. Ya. Jadi itu pemandangannya itu kalau pagi-pagi kayak begini Mbak Ming, Wah, langsung cantik lihat gunung, sekali. apalagi sore sunsetnya, gitu. Jadi Benar-benar walaupun nggak langsung stay, di depan mata ya, gitu ya. kalaupun nggak stay dengan di Jiva Santai itu, kalau mau berkunjung datang sekedar lunch atau dinner atau bahkan sarapan, Bisa kita ya. bisa. Jadi tidak harus menginap juga, Iya. tapi kalau memang butuh waktu yang lama kurang gitu Iya. ya pasti menginap. Menginap. Cuma kalau mungkin waktunya singkat bisa di sini sarapan, Iya. bisa lunch siang, juga iya. atau dinner juga lebih romantis Iya, kayaknya ya benar. di sini ya. Disiapkan untuk umum yang itu ya. Iya. Oke. Jadi sahabat Sasambo, ini paket lengkap sekali ya di sini ya. Healingnya dapet, sunyinya dapet, terus juga Iya. quality time-nya dapet, dan pemandangannya juga luar biasa. Nah, terkait fasilitas nih, Iya, Pak Ari, yang saya pengen tanyakan ya, apa saja sih fasilitas unggulan yang disediakan Hotel Jeva Santai ini untuk para wisatawan domestik ataupun mancanegara? Jadi fasilitas yang kita di sini Mbak Ming itu ada kolam renang, free wifi, dan terutama itu yang tadi kamar dengan private pool, dan mostly kamar kita di sini ada bathtubnya dengan outdoor shower. Oke. Begitu. Cuman yang lantai atas aja kamar kita tidak ada outdoor shower karena lokasinya di atas. Betul. Begitu. Dan kita juga ada spa, tapi spa itu dia di Jiva Kluwi. Nanti kalau mau ke Jiva Kluwi kita siapkan mobil, jadi ada return transport. Jadi tamu yang menginap di sini mereka bisa gunakan fasilitas di sister hotel kita juga di Jiva Kluwi, dari restoran, gym, spa,
itu bisa digunakan. Oke, jadi including semuanya ya, Iya. menginap di sini including dengan fasilitasnya juga sahabat Iya. Sasambo. Dan tentunya di sini selain pemandangan begitu ya Pak Ari dan juga rasa istilahnya tadi menjaga privasi kita begitu sahabat Sasambo karena eksklusif tadi, tentunya kuliner menjadi pilihan begitu Iya. ya. Nah, bisa nggak diceritakan kira-kira menu kuliner khas daerah di sini yang disukai atau menjadi favorit para tamu apa saja? Terutama sate ya. Oh. Jadi sate itu entah itu sate ayam, sate sapi. Karena di Indonesia sendiri terkenal dengan Satai, sate-sateannya. betul. Dan ketika sampai di sini kita jelaskan bahwa sate yang di sini itu sudah diolah dengan budayanya Lombok gitu. Cara pengolahan makanannya dari bumbu rempah-rempahnya itu taste-nya Lombok banget untuk sate-sateannya. Dan yang kedua ayam taliwang ya. Nah, itu favorit sekali pasti ya. Jadi tamu-tamu itu udah mikir ini kalau Lombok ini apa sih? Jadi dicoba ayam taliwang dan mereka suka dengan itu, cocok karena ayam taliwang yang kita sajikan itu sudah dimodifikasi. Jadi tetap autentik dari bumbunya, cuman rasa pedasnya yang kita turunkan gitu. Tadi itu yang mau saya tanyakan Pak Ari, karena biasanya kan wisatawan mancanegara terutama itu kan agak kurang bisa pedas. Benar. Ya. Seperti yang kita lihat banyak di sosial media yang sudah mulai memperkenalkan makanan-makanan tradisional kita, itu banyak wisatawan-wisatawan mancanegara yang mengatakan bahwa makanan-makanan Indonesia itu pedas-pedas begitu ya. Apalagi Lombok gitu kan. Kita terkenal dengan rasanya yang benar-benar nendang banget di mulut. Jadi nggak usah khawatir, sudah dimodifikasi begitu ya. Tapi kalaupun mau yang pedas nanti bisa on request dengan chef kami, itu bisa tapi maksudnya dia dimodifikasi tapi tidak menghilangkan ciri khas aslinya, hanya level pedasnya aja kita anggaplah level 0, level 1, level 2 gitu kan. Tapi bumbunya tetap sama begitu sahabat Sasambo. Jadi satai dan juga ayam taliwang ini masih menjadi idola di sini ya. Oke. Sahabat Sasambo, Peropat Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara, tentunya menarik ya kalau misalnya kita mau menikmati ingin me time gitu ya, bisa datang ke Jeva Santai. Nah, kalau untuk terkait kuliner tadi Pak Ari, tentunya kan pastinya untuk mendapatkan sebuah makanan yang enak itu kita membutuhkan bahan-bahan yang terpilih begitu ya. Nah, bagaimana proses pemilihan bahan untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga ketika disajikan? Untuk dari pemilihan makanan kita dari tim dapur, tim chef kita itu mereka rutin nih mengadakan survei ke market. Jadi terutama untuk bahan-bahan yang seperti seafood dan apa segala macamnya itu harus dari bahan yang segar. Jadi dari tim Jiva Resort sendiri mereka langsung survei ke user. Jadi usernya langsung turun ke pasar itu untuk nyari bahannya dan di stok. Dan stoknya pun ada tahapan-tahapannya dan ada standar-standarnya untuk menjaga freshnya dari bahan tersebut, karena makanan yang enak itu datangnya dari bahan yang segar dan yang berkualitas. Saya setuju sekali gitu ya, karena sehebat apapun kita mengolah makanan, tapi kalau bahannya itu tidak segar sahabat Sasambo, itu pasti rasanya berbeda. Nah, kalau untuk penyediaan bahan-bahan makanan tadi kan seperti Pak Ari bilang itu selektif begitu ya, memilih dari pasar. Berarti kan bisa dibilang ini juga memberdayakan UMKM yang di sekitar kita begitu ya. Bekerja sama seperti itu, masih menggunakan buah-buahan pasar dan juga bisa dibilang ini masih mengutamakan produk lokal berarti ya, Pak Jadi Ari, ya? Bagaimanapun juga kita harus mendukung juga UMKM lokal, Mbak. Jadi biar kita tumbuh bersama. UMKM-nya jalan, bisnis jalan. Jadi tidak serta-merta kita hanya mengambil keuntungan aja dari daerah lokal. Gitu. Oke. Jadi memang sahabat Sasambo, kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, terutama untuk dengan masyarakat lokal, itu akan seperti saling mensupport begitu ya Pak Ari ya. Mereka akan juga menjaga keamanan di sini juga, karena kita juga memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk istilahnya membukakan lapangan kerja begitu ya Pak Ari ya. Kontribusi juga. Satu lagi, bagaimana hotel ini mengedukasi tamu tentang kuliner khas daerah yang disajikan Pak Ari? Jadi kebanyakan sih mereka itu bertanya ini apa? Jadi ada historinya nanti dari seperti ayam taliwang, bagaimana proses penyajiannya. Itu kadang chef kita langsung turun ketemu sama tamu. Biasanya habis makan Jelaskan begitu ya. Baru bertanya atau dijelaskan nanti. Kadang ada yang minta malah resepnya Mbak Ming. Jadi mereka mau implementasikan di rumahnya begitu. Kadang.
Oke, Saking jadi tertariknya berbagi dengan- begitu Iya. ya judulnya ya Pak Ari Jadi ya. saking Tertariknya saya mau mencoba di rumah Benar. ini. Wah, kalau sampai masyarakat istilahnya tamu mancanegara itu tertarik dengan menu itu, Benar. kita sama halnya seperti duta juga ya Pak Iya, ya. jadi memperkenalkan Duta juga. kuliner begitu ya. Iya. Karena kita memperkenalkan salah satu kebanggaan Indonesia yaitu Iya, kulinernya. kulinernya. Nah, kalau untuk fasilitas yang dikhususkan untuk wisatawan dengan kebutuhan tertentu, apakah ada juga Bapak ya? Iya, jadi special need itu juga kita perhatikan di sini. Tim kita ada tim special need di depan itu dari front office dan housekeeping. Jadi kalau memang tamu yang karena memang akses kita itu agak terbatas ya, Ya. cuman kita ada tim yang untuk membantu itu. Jadi kalau di depan mohon maaf nih ada keterbatasan untuk mencapai kamarnya, kita ada kursi roda, nanti akan dibantu juga oleh tim kita. Oke. Jadi tinggal terima di kamar deh, tenang. Istilahnya kalau bahasa sono, no problem. Iya, no problem. Dek kembe-kembe kalau kata orang Sasak ya, sahabat Sasambu. Apa aja ada Ya, disediakan di sini. Kita Palu bantu. gak ada. Iya. Lu mau gue ada. Baik sahabat Sasambu, ini menarik sekali Pak Ari, kita akan ngobrol lagi nanti ya. Karena rekan saya Benny Pratama sudah siap dengan narasumber kedua untuk membagi informasi juga terkait bagaimana Java Santai ini dalam hal pariwisatanya. Seperti apa? Langsung saja, silakan Benny. Terima kasih rekan Omi dan sahabat Sesambu, kita masih di obrolan budaya Pro4 RRI Mataram, masih dengan tema romansa eksklusif dan tren pariwisata di Lombok. Nah sahabat, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Mahendra yang merupakan sales manager dari Jiva Resort. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan beliau. Pak Hendra, Ya. kalau mundur beberapa tahun yang lalu ya, pandemi ini cukup memukul pariwisata di NTB ya. Iya. Nah, pasca pandemi seperti apa nih? Naik, turun atau masih seperti apa Pak Mahendra? Oke, ketika pandemi memang tingkat hunian itu kan jadi drop ya, jadi drop drastis dari sebelum pandemi. Nah, setelah kita ada new normal itu, peningkatan ada terjadi di okupansi. Nah, terutama ketika di tahun 2024 itu setelah Lebaran April itu okupansi perlahan memulai membaik, terutama puncaknya itu ada di bulan Juli Agustus. Kebetulan juga high season dari hotel dari wisata itu sudah mulai naik. Jadi endingnya sebenarnya 2024 closingnya itu way better daripada tahun 2023. Khusus untuk di Jiva Resort yang Mas Hendra ceritakan tadi itu juga artinya memang terjadi di sini juga ya? Iya, di Jiva Resort, terutama di Jiva Resort, karena kebetulan kenaikan itu terjadi sebelum high seasonnya Jiva Resort, itu mulai dari bulan Juni sampai bulan September. Jadi kita mulai okupansi itu kenaikannya hampir 100% malah kita, jadi perkiraan okupansi rata-rata per bulan itu sekitar 90% ke atas. Jadi memang setelah COVID ya, memang 2024 ini kami di Jiva Resort itu peningkatannya sangat signifikan, terutama kembalinya market-market dari Eropa yang kembali berani berkunjung terutama ke Lombok ya. Jadi ya signifikan. Mas Hendra, tentunya menarik wisatawan yang dalam tanda kutip ya mungkin sebagian besar baru ini. Inovasi apa yang dilakukan khusus untuk Jiva Resort dan secara umum untuk para pelaku pariwisata di NTB untuk kembali menarik pasar wisatawan untuk datang ke hunian-hunian yang ada di Lombok? Oke. Kalau saya berbicara secara global dulu ya, secara NTB, secara Lombok itu pergeseran tren itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Oke. Cuman sekarang itu wisatawan lebih sedikit aware dengan tagline atau brand tempat wisata itu sendiri. Jadi kan setiap provinsi ya, di Indonesia itu punya konsep brand yang berbeda-beda. Nah, kalau di Lombok sendiri yang sempat kemarin menjadi highline atau tagline itu adalah ekowisata. Jadi go green ya, karena memang isu lingkungan dan segala macam yang COVID itu kan global warming dan segala macam. Jadi wisatawan lebih intens untuk mencari daerah wisata yang mendukung ekosistem. Ekowisata. Ekowisata ya. Ekowisata. Jadi salah satu cara itu adalah mendongkrak itu lagi tuh sebenarnya menguatkan brand ekowisata itu sendiri. Kemudian juga ya selain itu ya SDM ya. Kalau ada
peningkatan kualitas yang bisa dibantu untuk kinerja SDM-nya sendiri, seperti kayak tenaga kerjanya, kemudian skop lebih besar lagi kayak desa-desa wisata yang paham dengan hospitality itu seperti apa. Itu sangat membantu untuk peningkatan tren wisatanya Lombok sendiri. Nah, kalau di Jiva sendiri itu kami memang market segmen terutama yang paling besar itu ada di daerah Europe. Ya, jadi mau nggak mau kami tim itu lebih fokus ke sana. Oke. Tapi kemudian Europe sendiri itu kan punya season sendiri. Ketika high season ya kami otomatis bergantung pada wisatawan dari Europe sendiri. Tapi ketika low season, kemudian season normal, kemudian menjelang tahun baru, itu kami lebih fokus ke daerah misalnya kayak Asia, ya termasuk Indonesia, domestik, kemudian market-market seperti dari Australia yang bisa masuk ke kita. Ya, salah satu cara yang bisa kami lakukan adalah ya brand kami kuatkan di media sosial, kemudian juga ikut ke dalam campaign di OTA, online travel agent, dan ketiga yaitu kami biasanya ikut eksebisi, sales eksebisi, itu entah itu ada di Indonesia, entah di Jakarta, di Bali, kemudian juga ada yang di Malaysia dan Singapura dan berbagai belahan dunia yang lain. Ya, jadi memang mau tidak mau ya ini harus menjual lagi gitu. Iya. Nah, Mas Hendra, salah satu pasar strategis tentunya ya kalau kita melihat mungkin salah satu tren kunjungan ya, bahwa wisatawan milenial ini menjadi pasar yang tidak bisa kita lupakan. Mungkin salah satu pasar besar. Iya. Nah, upaya untuk mendatangkan mereka ini seperti apa yang dilakukan? Kalau kita ngomong milenial ya, milenial muncul itu atau Gen Z kalau saya boleh gitu ya, itu muncul ketika media sosial itu marak. Nah, ya kan, entah itu Instagram, kita start from Facebook, kemudian Instagram, kemudian sekarang yang lagi booming TikTok, ya segala macam. Ya salah satu cara untuk menarik mereka ke dalam ini ya adalah menggiatkan penguatan brand di platform media sosial. Ya salah satu contoh misalnya saya ngomong contoh di Jiva Resort sendiri gitu kan. Kalau di Jiva Resort itu kami aktif dalam mengundang influencer di media sosial untuk ikut jadi bagian promosi kami, how to strengthen our brand ya untuk Jiva Resort sendiri. Sehingga milenial itu otomatis akan melihat brand Jiva itu seperti apa. Jadi kan akan membuka pintu mereka untuk masuk ke kita entah sebagai customer dan segala macam. Sehingga otomatis Gen Z sendiri itu bisa masuk ke pasar kami gitu. Jadi kan Gen Z itu kadang-kadang keperluannya kadang tidak cuman sekedar menginap saja. Kadang-kadang asupan mereka untuk konten, ya kan, konten sendiri kadang kan itu besar gitu kan. Jadi kita sudah punya properti yang Instagramable, brand kita udah bagus, so kita invite mereka untuk masuk ke pasar kami seperti itu. Di high season kemarin, Mas Hendra, dari target mungkin punya target ataupun misalnya tidak ditargetkan, cuma seberapa besar wisatawan milenial ini hadir di high season kemarin? Oke. Kalau saya boleh bicara season ya. Kalau high season itu jelas market saya itu bergeser ke arah Europe. Oke. Kami kebetulan saya di Jiva Resort itu ada di Lombok sendiri itu ada 5 properti dengan market yang berbeda-beda. Ada Jiva Kluy, Jiva Santai tempat kita ngobrol sekarang, kemudian ada Jiva Beluam di dekat Pantai Pink, Jiva Mandalika, Villa 4 bedroom, dan juga ada di Trawangan itu ada Gilisen. Nah itu dia punya market yang berbeda-beda. Nah kebetulan kalau di Santai ini lebih ke arah tamu yang honeymoon, otomatis ya usia mereka ya usia yang sudah menikah, biasanya akan menikah dan sudah menikah. Kemudian kalau di Kluy adalah senior citizen kebetulan. Dan ketika high season sendiri, ya otomatis tamu-tamu yang mengisi hunian-hunian tersebut kebanyakan memang dari Europe. Otomatis ya untuk Gen Z atau milenial untuk lokal Indonesia gitu memang kurang. Cuman untuk yang hadir di restoran kami itu lumayan. Ada peningkatan kunjungan tamu untuk restoran
itu lebih agak lumayan karena ya itu tadi tempat kita itu Instagramable, jadi cocok untuk mereka untuk buat konten-konten sambil ya sometimes they want to untuk sekedar makan dengan ada sunsetnya dan seperti itu. Jadi itu kan konten buat mereka sendiri gitu. Jadi memang lumayan. Jadi memang kalau misalnya untuk Sahabat Sasambo dan Gen Z ini ya nyebutnya ya, kalau datang ke Jiva Resort walaupun tidak menginap ya, Iya. datang ke restonya aja tetap welcome ya. Tapi welcome. Kami welcome. Kami punya banyak pilihan menu di Santai dan Kluwi. Bahkan ketika di Beluam itu ketika mampir ke Pantai Pink, entah itu ke Ekas gitu kan. Mungkin di situ pilihan resto nggak terlalu banyak, itu bisa ke Beluam. Di situ juga kami punya pantai yang bagus banget, Tanjung Beluam itu. Kemudian juga di Trawangan kita punya paket-paket standar untuk untuk lokal bisa juga. Jadi kan kebetulan Gili Sen kami hotel properti kami di Trawangan itu dia jaraknya sekitar 10 menit dari pelabuhan, so it's not very far away gitu kan, nggak butuh cidomo dan nggak butuh sepeda, cuma jalan kaki aja udah sampai ke properti tersebut. Jadi ya dia memang tujuannya itu untuk menggait wisatawan milenial untuk mau konsumsi di resto kami. Jadi kami open sekali untuk mereka untuk datang. Ada treatment khusus nggak nih Mas Hendra untuk mereka? Karena kan kayak tadi yang Mas Hendra ceritakan, mungkin mereka sebagian besar itu taunya dari medsos pasti ya. Iya. Nah, tentunya harus ada treatment khusus. Nah, di Jiva Resort ada nggak misalnya promo khusus atau apa yang dilakukan memang untuk target mereka gitu? Ya, untuk sekarang sih memang kita belum ada target khusus ya. Maksud saya promo khusus ya, promo khusus untuk untuk menggait mereka. Cuman kita sekarang ini kan gini Mas. Jadi selama ini orang tuh menilai Jiva itu restonya tuh eksklusif Ya, untuk benar. tamu in-house saja, terutama untuk santai mungkin ya. Jadi kami utama keluar exposure, kami punya resto yang bisa Anda nikmatin walaupun Anda tidak menginap. Jadi fokus kami untuk itu dulu sementara ini. Jadi bagaimana mereka bisa spend waktu mereka untuk menikmati sore mereka di hari itu di resto kami dengan menikmati hidangan dan segala macam, dan sekaligus untuk melihat sunset yang sudah ada di Pantai Kluwi atau di Santai ini. Dan pastinya ini juga menjadi salah satu hubungan timbal balik ya, karena namanya Gen Z kalau misalnya nggak ngepost atau nggak share tempat mereka datang itu agak kurang. Jadi memang secara tidak langsung mereka sudah memasarkan kayak gitu. Iya, jadi ya kita simbiosis mutualisme jadi Mas ya. Kita memberikan mereka konten, tempat, dan mereka juga memberikan kami nilai brand yang lumayan gitu kan, karena ya engagement di Instagram kan bergantung daripada traffic yang seperti itu kan. Ya, seperti itu. Baik. Sahabat Sasambo, nanti kita akan kembali bincang-bincang dengan Mas Mahendra tentunya. Kita kembali dulu ke rekan Omi, silahkan. Oke, jadi kita udah tadi ngeliatin pemandangan pantainya nih ya Pak Ari. Sekarang kita mau lihat bagaimana suasana di kamarnya ya. Sekarang kita ada di kamar mana nih? Ini Santai Pool Villa, jadi namanya Villa Balu. Villa Balu, 8 berarti 8, ya? Oke, jadi nama-namanya itu juga menggunakan bahasa daerah, bahasa jadi, Sasak Sahabat Sasambo. Itu termasuk gimana kita mengcombine antara budaya lokal ya, dan diimplementasikan di Jiva Santai itu sendiri. Dan ini tadi yang Pak Ari bilang ya? Iya, jadi ini belnya Mbak. Sistem belnya seperti ini ya Sahabat Sasambo ya, untuk memberitahukan orang yang di dalam bahwa ada yang mau berkunjung begitu. Mari. Kita masuk aja Sahabat Sasambo, kita lihat bagaimana suasana kamarnya di tipe villa yang ini. Silakan Mbak Omi. Oh, jadi ini tipe yang mana tadi Pak Ari? Ini Santai Pool Villa. Jadi kita ada 5 unit dan ya yang seperti saya tadi bilang fasilitasnya ada kolam renang, sunbed. Jadi sangat private. Bisa kalau stay di sini kan biasanya mereka tutup pintunya dan kasih sign kalau memang nggak mau diganggu oleh tim kita, mereka kasih desainnya di depan, dan di sebelah sana outdoor showernya. Tapi ada indoor juga. Kita boleh duduk dulu? Ya, baik, silakan. Sambil menikmati suasana. Iya, gemericik air. Betul. Ini
kalau saya tuh ya denger air bergemericik seperti ini tuh secara tidak langsung seperti di pedesaan rasanya ya. Jadi suasana healingnya dapat sekali gitu ya. Nah, kalau seperti yang kita sudah bahas di awal tadi bahwa memang Jeva Santai ini mengusung konsep eksklusif begitu ya. Jadi salah satu eksklusif itu adalah tidak membawa anak pada usia tertentu. Benar. Nah, bagaimana mohon dijelaskan mungkin ya alasan hotel ini tidak memperbolehkan anak kecil untuk tamu atau pasangan itu sendiri. Jadi, apa sih alasan utamanya? Kenapa nih kita mengusung tema adult only? Selain dari safety itu sendiri, karena banyak spot-spot kami itu yang tidak ramah untuk anak kecil gitu, Mbak Meng. Jadi ibaratnya akan ke sini liburan, nanti takutnya malah si orang tua lebih worry, jadi anaknya kadang nanti nyebur ke kolam dengan kedalaman kolamnya yang untuk dewasa. Dengan spot-spot kita juga yang di restoran itu railing-railingnya pengaman itu sangat tidak ramah untuk anak kecil. Oke, jadi memang alasan utamanya sebenarnya itu ya, untuk menjaga keselamatan para tamu juga keselamatan, sebenarnya. kenyamanan, dan biar di sini tuh nggak malah yang sibuk ngomongin anak jadinya. Jadi karena memang sesuai untuk memberikan waktu kepada para tamu khususnya yang berpasangan untuk menikmati waktu berdua gitu kan. Nah, khusus buat sahabat Sasambo ya tidak hanya untuk yang mancanegara tapi untuk wisatawan domestik juga yang mau datang begitu ya menikmati Valentine Day di bulan Februari yang penuh cinta kata orang. Itu bisa datang ke Jeva Santai untuk menikmati dinner. Atau kasih surprise untuk pasangannya, diajak ke sini dinner kan. Ya, itu jadi tambah romantis, tambah cinta lah dia ya Pak Ari ya. Ngomong-ngomong saya agak penasaran nih Pak, di dalam boleh kita masuk ke dalam? Mari Mbak Meng. Oke. Kita lihat kamarnya. Wow, luar biasa. Jadi ini small living room-nya, Mbak. Small living room. Iya, jadi bisa santai-santai baca buku mungkin di sini ataupun sambil kalau bekerja, bekerja ya. karena free wifi juga, maksudnya wifi koneksinya juga bagus. Oke, di sini ada pajangan-pajangan juga. Ada apa ibaratnya ini? Ada furniture juga, ada batik juga di sana lukisan ya. lokal Dan semua sih. seperti yang saya bilang di awal tadi Pak Ari, aromanya luar biasa. Benar. Nikmat jadi kita sekali. nggak pakai aroma comfort gitu. Kita pakainya akar-akar rempah-rempahan tadi. Itu enak sekali sahabat Sasambo ya. Jadi rasanya itu seperti kita sedang ada di tempat spa gitu ya. Jadi aromaterapi. Itu secara tidak langsung menstimulasi tubuh kita untuk relax gitu. Jadi nge-reduce dia, Pak. Kita masuk ke ruangan. Mari, silakan. Mari Mbak Meng, silakan. Jadi ini ruangan yang kedua ya dari suasana di sini. Jadi ini main bedroomnya di kamar tidurnya. Kamar utama lah ya, bisa dibilang Pak Ari ya. Ini pintunya Pak Ari ini dari anyaman juga ya? Iya, jadi pakai instrumen lokal kayak yang tadi tak bilang. Jadi ada semi modern, jadi ada combine antara interior lokal dan modern. Jadi banyak yang kita lihat di sini sahabat Sasambo, seperti di sini ada tempat untuk laundry sih sebenarnya. Laundry, ya ini terbuat juga dari ornamen-ornamen daerah juga ya, bambu ini. Kemudian sekalian mengenalkan juga bahwa kita tuh punya produk-produk yang luar biasa. Ini ada anyaman-anyamannya juga ya Pak Ari ya. Oke, ini cantik sekali. Dan ini bisa membawa suasana tenang, nyaman, dan dijamin gak mau bangun dari tempat tidur ya kayaknya Pak Ari ya. Gemericik air gitu kayak kita tidur di musim hujan rasanya. Iya, rasanya karena hujan itu kan memang sangat menenangkan ya Pak Ari ya. Dan ini kalau kita lihat nih Pak Ari ya, suasananya yang nyaman ini. Nah, saya penasaran sama rempah-rempahnya tadi Pak Ari. Oh begitu. Itu sebelah mana ditaruhnya ya? Ini, sebentar saya kasih tunjuk. Iya, boleh. Jadi dia kita taruh di sini. Oke, saya masuk juga ya Pak Ari ya? Ya, silakan Mbak Meng. Jadi ini dia, waduh. Jadi inilah ini pengharum ruangannya. Ya, ini pengharum ruangan ya sahabat Sasambo ya. Jadi saya boleh ambil sedikit ya Pak Ari ya, menunjukkan kepada sahabat Sasambo. Mungkin Pak Ari lebih sedikit ke sini supaya saya terlihat. pegangin dulu biar. Oh boleh. Ini baunya enak sekali ya. Iya. Oh iya benar. Ini kayu apa sih Pak Ari? Cendana ya? Ini campuran sih, ada akar gaharu, kayu manis. Dan ini kalau disatukan
Baunya enak Iya, sekali ya. segar. Oke, boleh ditaruh kembali ya. Jadi sahabat Sasambo, itu yang membuat ruangan ini jadi berbeda baunya dan lebih unik begitu ya Pak Ari ya. Nah, mungkin kita boleh kembali lagi Pak Ari, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya sambil melihat mendengarkan suara gemericik ini Pak Ari ya. Ini saya mau nanya sedikit Pak Ari, bagaimana sih program-program yang dilakukan di Jeva Santai terutama di bulan Februari? Seperti kita bahas tadi ya, bulan penuh cinta. Itu apa mempengaruhi tingkat akupansi dari hotel itu sendiri? Yang kita harapkan ya Mbak ya, kita berharap dengan membawa suasana Valentine itu bagi yang bingung-bingung nih cari referensi, mari silahkan ke Jeva Santai untuk membantu kita menaikkan tingkat hunian yang mana Februari itu identik dengan bulan sepi ya, begitu. Jadi harapan kita dengan dihadirkan program-program ini dapat meningkatkan tingkat kunjungan wisata di bulan Februari ke Lombok ya. Oke. Begitu. Nah, kalau untuk para tamu sendiri, apakah mereka menerima kebijakan tanpa anak kecil itu? Jadi sebenarnya yang mereka kesini itu sebenarnya dia sudah tahu karena ini adult only. Tapi seperti yang di awal kita informasikan tadi Mbak Oming, walaupun dia datang dengan anak kecil tidak serta-merta kita tidak berikan alternatif. Jadi kalau ada anak kecilnya nanti kita arahkan ke Jeva Klui yang mana lebih luas di sana areanya dan yang jelas di sana untuk family. Oke, baik, luar biasa. Sahabat Sasambo, sudah lumayan ya kita ngelihat bagaimana suasana di kamar ini. Mungkin bisa jadi referensi buat Anda yang mau menikmati hari bahagia bersama keluarga, tidak harus berpasangan. Mungkin juga bersama orang tua juga bisa begitu ya, menikmati suasana di sini di Jeva Santai. Untuk informasi lebih lanjut terkait Jeva Santai dan juga bagaimana pariwisata di NTB, langsung saja saya serahkan kepada rekan saya Benny. Silakan Benny. Oke, terima kasih rekan Oming dan sahabat Sasambo. Kita lanjutkan kembali bincang-bincang santai kita bersama dengan Bapak Mahendra, Sales Manager Jeva Resort. Nah, tadi sudah kita singgung sedikit masalah Gen Z atau kaum milenial nih, Mas Hendra. Kalau Mas Hendra melihat bagaimana ya cara melibatkan mereka, terutama dalam mempromosikan pariwisata dan juga budaya kita ini? Oke. Kalau Gen Z ya, sekali lagi saya bilang kalau Gen Z itu yang paling utama sih sebenarnya exposure media sosial yang kita pakai ya. Jadi melibatkan influencer itu selain juga menaikkan brandnya dari destinasi pariwisata Lombok sendiri, juga menjadi kayak pemancing supaya anak muda yang menonton itu berkeinginan untuk membuat konten-konten mereka sendiri yang secara tidak langsung menaikkan traffic dan engagement di media sosial, misalnya dengan memakai tagline Lombok, pariwisata Lombok, entah itu kayak misalnya contoh kayak di skup lebih kecil kayak Senggigi, misalnya coba ke daerah Kute atau mungkin daerah-daerah pegunungan yang ada air terjunnya seperti itu. Jadi otomatis ketika mereka sudah dalam arti tergerak, ya kan tergerak untuk membuat konten tentang pariwisata Lombok, itu otomatis engagement Lombok secara global tuh naik. Kemudian juga kita bisa juga memberikan misalnya edukasi tentang how hospitality business itu seperti apa, kemudian bagaimana brand itu secara global itu penting. Jadi dengan pemahaman dan dengan pengertian anak muda bagaimana pentingnya brand itu sendiri, otomatis mereka juga akan bisa ya seperti contoh menjaga kontennya supaya lebih baik, misalnya tidak yang aneh-aneh gitu ya. Terus dengan bersikap juga lebih aneh-aneh masuk ke daerah pariwisata, mungkin tidak dengan memakai kendaraan yang bersuara knalpot besar. Jadi ada pengertian-pengertian tersebut, jadi mereka otomatis akan menjaga quality of brand itu sendiri. Menurut saya sih yang paling pas untuk milenial itu seperti itu, karena masifnya media sosial tuh begitu besar, terutama di beberapa tahun setelah COVID ini kan media sosial tuh menjadi satu-satunya hiburan, malah ya, menjadi satu-satunya hiburan untuk orang yang tidak bisa berpergian, tidak untuk mencari informasi, ya kan? Jadi ya menurut saya media sosial itu penting banget. Kalau Mas Hendra lihat potensi Gen Z ini ya, kalau dulu kan apa-apa referensinya misalnya nyari yang senior gitu. Nah potensi mereka untuk menjadi kayak source dari, nah
mau nyari ini nih, mau nyari air terjun, ada nggak ya vlog-vlog atau misalnya konten-konten yang dari anak muda. Nah, yang Mas Hendra perhatikan sudah tercover nggak oleh mereka ini? Oke, kalau sudah tercover apa enggak sih menurut saya sudah sih. Walaupun tidak maksimal ya, karena kan maksimal subjektif ya. Kita bisa ngomong maksimal itu bagaimana maksimalnya itu objektif. Tapi menurut saya subjektif, sorry. Sudah berjalan dengan baik sih sebenarnya. Karena gini Mas, milenial atau generasi Gen Z itu kan punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh para senior atau yang sudah berumur. Itu waktu. Ya kan? Mereka tuh punya waktu yang begitu besar. Jadi punya peluang untuk berpergian atau bereksplorasi ke objek-objek wisata yang baru itu besar sekali. Jadi punya waktu yang sangat banyak. Jadi itu menjadi salah satu keuntungan juga. Ketika para senior sudah occupied sama kerjaan, belum masalah rumah tangga dan segala macam, ketika pengen stress relief, pengen buka media sosial gitu kan dengan waktu yang sangat limited gitu kan. Melihat konten-kontennya para Gen Z malah justru mereka lebih tertarik, oke, saya pengen ke sana. Saya pengen mungkin next week saya bawa keluarga ke situ. Bisa nggak ya? Oke, mungkin saya ke air terjun dengan komunitas saya sendiri nih. Yang kebetulan satu tipe dengan saya yang punya waktu terbatas. Mungkin Sabtu atau Minggu saja. Saya pergi ke situ. Jadi mereka tertarik karena ya konten dari Gen Z itu. Dan sekarang tuh menurut saya sudah cukup baik peningkatannya. Karena banyaknya objek wisata yang ditemukan, yaitu oleh mereka itu sendiri dari Gen Z itu, ya misalnya kayak pantai-pantai di daerah selatan, daerah timur itu kelihatan, beberapa air terjun di Lombok Utara, itu jadi memancing para yang sudah mapan ini, orang-orang yang sudah bekerja ini untuk spend waktu liburan mereka tidak di rumah saja, tapi keluar untuk menikmati objek wisata di Lombok. Sejauh ini yang Mas Hendra amati. Secara action ini, apakah memang mereka bergerak sendiri atau sudah ada langkah-langkah dari para pelaku pariwisata untuk memang menggait mereka secara lebih intens gitu untuk yuk kita sama-sama promosiin pariwisata NTB kayak gitu. Oke. Kalau dari pengamatan saya ya, ini lebih subjektif sebenarnya. Mereka saya lihat masih bergerak sendiri sih Mas. Masih bergerak sendiri, maksud saya jadi dari hasil dari keinginan mereka membuat konten setelah melihat para influencer dari luar NTB, dari luar Lombok, NTB itu membuat konten tentang pariwisata Lombok dan segala macam. Mereka tertantang untuk membuat juga atau tertarik membuat juga. Akhirnya membuat konten yang mempromosikan tentang pariwisata Lombok. Tapi kalau saya melihat apakah ada pergerakan massa ya kalau kita bilang atau pergerakan dikumpulkan di dalam satu komunitas itu belum. Malah mungkin menjadi satu cara untuk meningkatkan kualitas dan engagement dari media sosial itu adalah yaitu kita buat suatu komunitas atau mungkin nggak komunitas bisa jadi dengan misalnya RRI sendiri mungkin kita bisa buat kompetisi konten misalnya kayak gitu. Jadi kan dari situ lama-kelamaan mereka akan membuat sebuah organisasi, ada wadah organisasi sendiri. Let's say ada 10 orang yang ikut, misalnya 5 pemenang. Nah, dari 5 pemenang ini ngobrol segala macam, bagaimana kiat-kiatnya membuat konten segala macam. Akhirnya mereka membuat komunitas sendiri. Seperti itu. Jadi kalau saya ngelihat sekarang malah komunitas itu malah ada di daerah, ada komunitas itu ada di orang-orang yang tadi saya bilang, orang-orang yang sudah mapan. Karena mereka kan waktu kepake cuma sebentar doang. Punya waktu cuma sebentar doang. Jadi mereka lebih senang bergerombol bareng-bareng, rame gitu kan. Jadi komunitas justru ada di situ. Tapi memang hasil dari untuk menggerakkan para senior tadi saya bilang ya dari Gen Z ini. Dari Gen Z sendiri. Ya, alangkah baiknya ketika mereka ada komunitasnya sendiri, misalnya kampus gitu misalnya ada ekstrakurikuler untuk membuat video atau apa gitu kan. Biasanya kan ada di jurusan komunikasi saja gitu kan. Misalnya mungkin seluruh fakultas bisa kayak gitu atau dari SMA misalnya itu berada pada wadahnya sendiri. Jadi menurut saya akan meningkatkan keinginan untuk membuat konten itu sendiri. Benar. Kata kuncinya di wadah tadi memang. Iya, wadah itu tadi. Ada beberapa daerah nih Mas Hendra yang memang benar-benar menjadikan atraksi budaya ini sebagai salah satu nilai jual pariwisata. Nah, kalau Mas Hendra melihat di Nusa Tenggara Barat khususnya di Lombok ini sudah cukup
dijual dalam tanda kutip tidak. Iya. Artinya kan tidak melulu tentang pesona alam, keindahan Iya, alam, iya. tapi memang juga kita punya atraksi-atraksi yang memang sangat bagus dan layak jual gitu. Iya, iya. Ya, salah satu yang menurut saya ya, ini kembali lagi menurut saya, yang menjadi kelemahan kita adalah sangat sedikitnya event, Mas. Jadi kita itu yang terkenal, event kita yang terkenal itu untuk tradisional cuma satu, Bau Nyale, ya, oke? Kemudian satu lagi dibantu oleh event MotoGP ya, dan itu untungnya waktunya cukup berjauhan, jadi ada ini eventnya. Nah itu yang menurut saya masih kurang, Mas. Jadi kita compare sama Bali lah ya. Ketika tamu datang ada guguran tarian kecak gitu Ya. kan. Nah mungkin di sini bisa seperti itu karena kita juga punya misalnya tari gandrung, ya kan, atau Gedang bele ya. Gedang bele, terus Ada presean. presean, terutama presean mungkin yang lebih bisa atraktif ya, bisa para wisatawan tuh bisa langsung ikut terjun langsung ke dalam pentas tersebut ya kan. Presean dan banyak menurut saya hal yang lain. Misalnya daerah wisata yang sekarang terkenal sih memang sudah ya kayak Sade itu udah memang udah terkenal ya. Cuman menurut saya itu masih bisa digali lebih lagi supaya Lombok itu kalender eventnya tuh banyak gitu loh. Jadi wisatawan terutama wisatawan mancanegara ya kan. Wisatawan mancanegara datang ke Lombok itu kan pengen melihat sesuatu yang berbeda gitu kan. Dia kan sudah dengan aktivitasnya di daerah yang memang negara yang udah maju, masuk ke negara kita yang negara berkembang, otomatis yang berbeda ya. dengan suasana yang berbeda. Jadi kadang mereka kadang-kadang mungkin ada beberapa yang tipe tamu yang suka mampir makan di warung segala macam. Mungkin mereka sanggup dengan di restoran yang mahal bintang 5 gitu. Tapi lebih suka pergi ke warung, minum ke destinasi wisata yang memang tidak terlalu banyak tempat yang bisa dia tempat untuk restoran seperti itu maksud saya. Jadi memang itu yang salah satu pengikat mereka untuk sebenarnya untuk datang ke sini dan masuknya jadi mereka punya kalender sendiri. Oke, di Lombok itu di bulan Februari sampai Maret ada Bau Nyale. Ya, benar banget. Nah, setelah itu ada apa lagi ya? Nah, misalnya ternyata di bulan Juni karena high season di Eropa kita buat Juli itu ada festival presean gitu kan. Jadi ada perlombaan di desa-desa wisata mengumpulkan komunitas sendiri, kemudian melakukan atraksi Biar mereka juga nggak mengira-ngira ya. Iya. Ini kira-kira kapan? Iya, dan jadi ada sesuatu hal lebih. Jadi saya kebetulan ke Lombok itu bulan Juli, Agustus sampai September. Apa yang ada yang di situ? Ada di situ. Ya kan? Karena destinasi wisata ya semua hampir wilayah punya ya. Bali, Lombok dan NTT sekarang lagi ininya kan. Mereka punya keunggulan Masing-masing ya? masing-masing gitu kan. Nah, kita juga bisa angkat budaya itu jadi penguat ketika mereka bosan lah, kita ada kutip ya, bosan dengan pantai, bosan dengan air terjun, ya kearifan lokal tuh bisa ditonjolkan Mas. Jadi sebagai atraksi yang baru dari pariwisata itu sendiri gitu kan. Yang penting tadi tertata ya, Iya. kalender eventnya kapan sehingga orang gampang nyarinya. Betul. Baiklah Mas Sambu, nanti kita akan kembali di segmen selanjutnya masih ngobrol dengan Mas Hendra tentunya. Sebentar kita balik lagi ke rekan Aming. Silahkan rekan Aming. Oke Pak Ari, sekarang Iya. kita ke area atas ya. Iya. Ini namanya Ini apa Pak Ari? dekorasi. Ini upstairs dari Pearl restoran biasanya kita bilang ini non smoking area. Oh justru di sini yang non smoking Iya, area di atasnya ya? non smoking. Oke, jadi ini langsung pemandangannya ke laut. Laut. Oke, luar biasa kalau kita lihat ya. Nah, harapan atau mungkin kesimpulan yang ingin Pak Ari sampaikan terkait topik kita ini. Silakan mungkin Pak Ari. Seperti apa yang tadi sudah kita bahas nih Mbak Ming, dari awal sampai akhir itu memang benar sekali sih. Apa namanya, potensi di NTB ini itu banyak, bukan hanya wisatanya yang bagus, daerah wisatanya, tapi budaya-budaya kita yang kita angkat agar bisa bersaing nih di tahun 2025 untuk menggait wisatawan datang nih lebih ke Lombok, sedangkan sekarang infrastruktur kita sudah dibantu, sudah disupport banget nih. Iya. Kita punya sirkuit dan jalan-jalannya udah bagus-bagus. Begitu Mbak Ming. Jadi supaya semua elemen masyarakat ini membantu meningkatkan kesadarannya itu dari penanganan sampah dan segala macamnya lah.
Ya, saling bahu membahu ya Benar, Pak Ari ya. ya. Karena sekali lagi sahabat Sasambo penting sekali untuk saling bahu membahu. Dan semoga saja apa yang kita bahas nih berdua dari tadi ya bisa bermanfaat untuk Anda, dan pastinya yang penasaran langsung saja datang ke Jeva Santai. Masih di obrolan budaya dan selanjutnya bersama rekan saya Beni. Silahkan Beni. Sahabat Sasambo, masih di obrolan Pro 4 RRI Mataram dan masih bersama Pak Mahendra, Ya. Sales Manager Jiva Resort. Nah, kita ada di segmen terakhir ini ngobrol-ngobrol asik kita, Pak Mahendra. Oke. Tentunya berbicara tentang pariwisata ini tidak selalu mudah ya, pasti akan ada hambatan dan tantangan tersendiri. Kalau Mas Mahendra melihat apa tantangan terbesar pariwisata di Lombok? Oke, kalau kita bicara skop Lombok dulu Pak ya, Mas ya. Jadi tantangan paling besar tuh sebenarnya adalah kita dulu punya COVID Mas. Kita kena COVID, benar-benar efek luar biasa di pariwisata ya, hampir tumbang lah ya industri pariwisata di Lombok sendiri, bahkan global Indonesia juga kan. Jadi utamanya adalah mengembalikan pasar yang dulu sebelum ada di Lombok, terutama sebelum COVID itu, supaya balik lagi pertama, kemudian mengembangkannya lagi supaya lebih besar lagi seperti apa. Otomatis itu tantangan paling besar adalah itu SDM Mas. Jadi kita bahkan dulu kita di Bali kita beriringan berkembangnya, walaupun mereka tetap lebih maju. Sekarang kita udah agak sedikit lebih tertinggal. Jadi memang perlu ada edukasi atau peningkatan SDM sendiri. Entah itu SDM itu bukan berarti cuma pekerja di hotelnya saja, bisa juga pelaku industrinya seperti travel agent misalnya, mungkin bukan travel agentnya secara global gitu kan, atau nggak bisa jadi dari para pelaku industrinya langsung, misalnya dari wisata, UMKM, dan segala macam. Jadi memang perlu ada peningkatan SDM seperti itu. Tentunya nih Mas Hendra sendiri punya rekomendasi ini. Melihat semua tantangan tadi, apa rekomendasi Mas Hendra untuk pengembangan industri pariwisata ke depan ini? Oke. Cara yang paling gitu sebenarnya Mas, itu aware dengan situasi hari ini, gitu kan. Kita mode survival Mas, apa yang terjadi sekarang. Jadi kadang tuh kita itu terlalu terbelenggu sama zona nyaman ya Mas ya. Jadi old way itu kita pakai terus gitu kan. Bagaimana kita menjaga brand itu masih pakai cara lama, door to door kayak gitu. Sekarang tuh kan sudah ada merambah kayak tadi saya bilang, milenial, ya, media sosial, ya kan. Kemudian apa yang happening sekarang ini kalau yang terjadi, tagline apa yang pernah dipakai. Nah itu cara menyikapi itu sebenarnya ya pelatihan SDM tadi. Jadi bagaimana memahamkan pentingnya masyarakat atau pelaku industri pariwisata itu paham dengan perkembangan global ini seperti apa, terutama di industri pariwisata seperti apa. Kemudian ya saya mungkin ngomong tentang pemerintah, bagaimana pemerintah bisa mendukung terutama untuk bagian hotelier dan pelaku industri pariwisata seperti travel agent. Itu mungkin bisa difasilitasi untuk ikut dalam event-event besar di luar negeri, misalnya contoh ITB Berlin mungkin, atau ITB Asia ada di Singapura, ada Mata Fair yang mungkin bisa difasilitasi mereka untuk membuka booth atau apa tuh supaya brand mereka itu terkenal gitu kan. Otomatis kan ketika brand sesuatu misalnya hotel atau agency itu naik di event-event besar seperti itu, sales exhibition itu otomatis membawa juga Lomboknya itu sendiri, brandnya itu kebawa jadinya kan. Jadi supaya mereka yang luar itu berpikir lebih baik saya ke Lombok gitu kan. Ya seperti tagging lainnya Malaysia misalnya, Truly Asia. Ya kita bisa buat seperti itu misalnya kan di Lombok. Jadi orang tuh mikir, oke, saya ke Lombok nih. Oke, saya mau kemana kalau ke Lombok? Ya kan? Oke, akomodasinya apa yang saya pakai? Nah itu salah satu cara untuk meng-up brand Lombok itu ya gitu. Kita support UMKM. UMKM itu bisa jadi travel agent, hotelier juga, atau hotel-hotel, destinasi kita bagikan ada pelah-pelahnya kan, ada resort, ada bintang 3, ada bintang ini dan segala macam, punya market segmennya sendiri. Jadi bisa mendukung arah perubahan global itu sendiri.
Baik. Ini mudah-mudahan tentunya rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Mas Hendra bisa diterapkan oleh teman-teman industri pariwisata ya. Iya. Ini nggak terasa nih Mas Hendra, ini banyak sekali tentunya pengetahuan-pengetahuan juga ide-ide yang mudah-mudahan ini nanti bisa dikembangkan, diterapkan oleh Sobat Sesambo di rumah. Sebelum menutup obrolan asik kita Mas Hendra, closing statement untuk bincang-bincang kita nih. Siap. Ya. Closing statement ya. Oke, sederhananya gini Mas, industri pariwisata Lombok itu adalah industri nomor 2 di Lombok ya, setelah pertanian. Jadi memang harus kita dukung. Saya sebagai pemerhati wisata kita harus dukung karena juga bisa menggerakkan roda ekonomi di Lombok itu sendiri gitu. Dan saya harap pemerintah juga bisa mendukung yang seperti saya bilang tadi, kiat-kiatnya. Atau menurut saya kalau kita sudah majukan industri pariwisata itu sendiri, mudah-mudahan roda ekonomi itu berputar dengan baik, terutama setelah COVID. Kita sempat suffer banget, oke? Sempat suffer banget, ekonomi anjlok, ya kan? Nah, sekarang dengan mulai growing industri pariwisata itu lagi, saya harapkan dukungan baik itu dari skala besar pemerintah sampai level paling kecil desa wisata dan segala macam bisa mengangkat brand Lombok itu sendiri. Dan akhirnya otomatis industri pariwisata Lombok bisa growing bigger 2025 ini terutama. Challenge-nya sudah tidak COVID lagi soalnya. Sudah bukan, kita tidak bisa beralasan COVID lagi. Sudah, this is normal, sudah bukan new normal, this is normal. Jadi harapannya sih industri pariwisata itu grow bigger, ekonomi Lombok bergerak, dan kita juga yang menikmati sebenarnya kan. Itu aja sih dari saya. Ya, setuju. Ya, mudah-mudahan tentunya ke depan pariwisata Lombok Nusa Tenggara Barat secara umum ini semakin maju, semakin dikenal. Siap. Dan impact-nya kayak tadi Mas Hendra ya, bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Semua pasti. lapisan masyarakat. Baik. Terima kasih banyak untuk Terima bincang-bincangnya Mas Hendra. Mudah-mudahan tentunya memberikan banyak pengetahuan baru untuk sahabat Sesambo di rumah. Sahabat Sesambo jangan kemana-mana, masih di sini ya, di obrolan budaya Pro 4 RRI Mataram. Jangan kemana-mana. Baik sahabat Sesambo, perjalanan kita cukup panjang menelusuri Jeva Santai dan memberikan wawasan baru tentang perkembangan konsep wisata yang eksklusif dan pastinya memberikan pengalaman yang tidak terlupakan bagi para wisatawan. Ya, benar sekali Aming. Dan di pembahasan tadi juga kita sama-sama belajar ya tentang bagaimana pentingnya menjaga kualitas layanan, kemudian mengintegrasikannya dengan budaya lokal, dan tidak kalah penting juga inovasi-inovasi ya untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara, Aming ya. Ya, dan kita juga sudah berdiskusi dengan dua narasumber kita menyoroti mengenai tren pariwisata di NTB dan pastinya yang terus berkembang semakin pesat. Bahkan melibatkan komunitas lokal dan juga mempromosikan budaya menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung keberlanjutan berwisata. Nah, saya pribadi pun Aming ya sangat terkesan bagaimana Hotel Jeva Santai ini yang tidak hanya menghadirkan suasana romantis, Ya, tapi juga betul ikut sekali. memberikan inovasi-inovasi untuk menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan maupun yang lokal maupun mancanegara ya. Ya, betul. Dan juga kami berharap bahwa episode ini akan menginspirasi Anda, sahabat Sesambo, untuk semakin mencintai budaya dan keindahan Indonesia, khususnya Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sahabat Sesambo jangan lupa untuk menyaksikan obrolan budaya RRI Pro 4 ya, pastinya dengan episode yang lebih menarik dan Pasti juga dong. memberikan pengetahuan-pengetahuan baru buat sahabat di rumah. Ya, dan juga sampai jumpa di episode berikutnya. Terus jelajahi keindahan budaya dan pastikan untuk selalu menjaga dan menjadi pelestari budaya Indonesia. Sahabat Sesambo dari Hotel Jeva Santai, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan RRI Pro 4 Mataram selanjutnya. Salam budaya. Sampai Sampai jumpa. jumpa.